Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar IPA. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai keanekaragaman makhluk hidup pada Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Kali ini kita akan bahas 3 kingdom sekaligus, yaitu Kingdom Fungi, Kingdom Monera, dan Kingdom Protista. Oke, langsung aja ya, kita langsung ke yang pertama, Kingdom Fungi. Oke, Kingdom Fungi itu maksudnya berarti kingdom jamur. Oke. Nah, di sini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah hidup di tempat yang lembab. Oke. Nah, kita udah pasti tahu lah ya, kita dapat menemui atau menemukan jamur itu hanya ada di tempat-tempat yang lembab gitu. Lalu yang kedua, tubuhnya itu disusun oleh benang-benang hifa. Benang-benang atau yang disebut dengan hifa. Oke. Ketiga, jamur itu bereproduksi dengan membentuk spora. Lalu yang keempat, jamur tidak memiliki klorofil. Jadi dia bukan termasuk jenis tumbuhan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki klorofil. Nah, kalau nggak memiliki klorofil, artinya dia tidak akan bisa berfotosintesis. Kalau tidak bisa berfotosintesis, pastinya tidak bisa membentuk makanannya sendiri. Jadi dia bisa dibilang termasuk organisme heterotrof. Lalu yang keenam, dia itu bersifat parasit alias numpang ya. Lalu saprofit ini artinya pengurai, oke, dan juga simbiosis, oke. Nah, lalu untuk divisinya, Kingdom Fungi itu terbagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama ada divisi Zygomicota, lalu yang kedua ada Ascomycota, lalu yang ketiga ada Basidimycota, lalu yang keempat ada Deuteromycota. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh Zygomicota. Oke, Zygomicota itu contohnya itu adalah jamur yang kamu temui di roti. Oke, kalau rotinya udah lama itu kan biasanya kamu lihat ada bercak-bercak putih ya. Itu termasuk jenis jamur Zygomicota. Namanya adalah Rhizopus stolonifer. Oke, lalu lanjut, ini adalah contoh Zygomicota yang kamu temui kalau nasi kamu itu sudah lama. Nah, biasanya dia akan menguning, ada putih-putihnya sedikit. Nah, itu adalah jenis jamur Zygomicota, namanya adalah Rhizopus oryzae. Oke, itu dia. Jadi kalau kamu nyimpan nasi lama, oke, lama-lama dia berjamur. Nah, itu jenis Zygomicota jamurnya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya Mucor mucedo. Oke, Mucor mucedo ini adalah jenis jamur yang Zygomicota yang bisa kamu temui pada kotoran hewan ternak. Oke, jadi pada kotoran hewan. Yang putih-putihnya inilah si jamurnya. Oke, lanjut ke divisi yang kedua, yaitu Ascomycota. Nah, di sini Ascomycota yang pertama itu ada Neurospora crassa. Oke, jadi ini biasanya jamur yang digunakan dalam pembuatan oncom. Oke, lalu selanjutnya ada Fusarium. Oke, ini adalah jenis jamur yang berupa parasit pada batang tebu. Oke, pada batang tebu, pada tomat bisa juga. Oke, itu dia. Nah, lalu selanjutnya ada Ericipe. Itu adalah jenis jamur Ascomycota yang kamu bisa temui itu di permukaan daun. Jadi kalau di permukaan daun, kamu lihat ada putih-putihnya, itu merupakan jenis jamur ini. Tuh, jadi jamur ini dia berupa parasit di permukaan daun. Oke, lalu selanjutnya ada namanya Aspergillus wenti dan Aspergillus soya. Oke, sesuai namanya soya, berarti dia itu pembuat bahan jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap. Oke, itu dia. Lanjut ke divisi yang ketiga yaitu Basidimycota. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah jamur kuping atau namanya Auricularia auriculazudae. Oke, jamur kuping. Nah, jenis Basidimycota ini cukup dari beberapa jenis dia ini ada yang cukup banyak yang bisa dikonsumsi. Oke, dan salah satunya adalah si jamur kuping ini. Dia ini bisa dikonsumsi, kita jadikan bahan makanan. Oke, selanjutnya juga ini bisa kita gunakan untuk jadi bahan makanan yaitu jamur kuping, yaitu Volvariella volvacea. Oke. Nah,
dua jenis ini bisa dikonsumsi oleh kita. Oke, selanjutnya ada namanya Amanita phalloides dan juga Amanita muscaria. Nah, ini merupakan dua contoh jamur yang termasuk dalam divisi Basidimycota yang tidak bisa kita konsumsi alias beracun. Jadi lebih banyak merugikannya. Oke. Nah, itu untuk jenis Basidimycota. Kita lanjut yang keempat yaitu Deuteromycota. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini yang mungkin ada beberapa orang bisa menemukan jamur ini di tubuhnya, yaitu panu. Nah, ini nama lainnya adalah Tinea versicolor. Oke. Nah, jadi ingat aja kalau ingat panu, ingat jenis divisi Deuteromycota. Jadi termasuk jenis Deuteromycota. Oke. Nah, lanjut berikutnya adalah Sclerotium rovsi. Oke, ini merupakan jenis Deuteromycota yang parasit di kacang kedelai. Oke, parasit di kacang kedelai. Bisa juga parasit di bawang. Oke, bawang merah. Oke, lalu selanjutnya ada lagi Trichopiton tonsurans. Nah, ini merupakan jenis jamur dari Deuteromycota yang menyebabkan ketombe. Jadi kalau kamu ketombe itu sebenarnya karena jamur. Oke. Nah, lanjut ke kingdom berikutnya, itu kingdom Monera. Ciri-cirinya yaitu pertama tersusun atas satu sel atau uniseluler. Oke. Kalau satu sel itu uniseluler ya. Oke. Kalau multiseluler berarti selnya banyak. Nah, si Monera ini hanya memiliki satu sel. Jadi dia disebut termasuk uniseluler. Lalu yang kedua, bentuk selnya itu bervariasi ya. Ada yang bacillus, ada coccus, dan ada yang spiral. Lalu yang ketiga, tipe sel prokariotiknya. Oke, dia tipe selnya merupakan sel prokariotik ya. Sel prokariotik. Lalu yang keempat, dia memiliki dinding sel. Oke. Nah, hanya saja Monera ini kan kalau dalam 6 kingdom dibagi dua ya. Ada namanya Eubacteria dan ada juga namanya Archaebacteria. Nah, pembeda dua ini ada dari jenis dinding selnya. Oke, kandungan dinding selnya. Kalau si Eubacteria, dia itu dinding selnya mengandung peptidoglikan, sedangkan kalau si Archaebacteria itu dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Gitu. Oke, jadi pembedanya si kandungan dari dinding selnya. Lalu, dia itu tidak memiliki organel membran. Oke, itu untuk ciri-ciri si Monera. Nah, Monera ini kan sebenarnya bisa dibilang termasuk kingdom bakteri lah ya. Oke, kingdom bakteri. Nah, ini contoh-contoh nama bakteri. Oke, bakteri dengan penyakit yang ditimbulkannya. Oke, nah bakteri itu juga sebenarnya keuntungannya ada, oke, ada manfaatnya. Misalnya dalam pembuatan obat-obatan juga ada digunakan. Oke, tapi di sini yang saya tampilkan adalah bakteri dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkannya. Contohnya penyakit tifus itu juga disebabkan karena bakteri, yaitu bakteri Salmonella typhosa atau disentri. Disentri itu juga karena bakteri. TBC juga karena bakteri, tetanus juga bakteri, kolera, influenza itu juga karena bakteri. Oke, kita lanjut ke kingdom berikutnya yaitu Protista. Oke, kingdom Protista ciri-cirinya adalah pertama dia itu termasuk eukariotik. Oke, kalau Monera tadi prokariotik, dia kalau si Protista ini termasuk eukariotik. Eukariotik artinya berarti memiliki membran inti. Oke, membran inti. Nah, yang kedua, dia itu hanya memiliki satu sel. Oke, ada yang memiliki satu sel dan ada juga memiliki banyak sel. Jadi jenisnya ada yang uniseluler, ada juga multiseluler. Oke, ketiga, hidup bebas dengan berkoloni, oke, atau soliter dan simbiosis.
Oke, lalu yang keempat, beberapa memiliki alat gerak sederhana. Ada yang punya pigmen warna seperti si alga. Alga punya warna ya, ada alga hijau. Oke, dan lainnya. Lalu yang keenam, ada yang autotrof alias bisa membuat makanan sendiri. Oke, berarti kalau autotrof dia berarti jenisnya memiliki klorofil. Oke, dan ada juga yang heterotrof. Berarti dia tidak bisa tidak memiliki klorofil. Oke, jadi dia menyerap atau menelan makanan. Itu dia. Lalu yang ketujuh, belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Itu untuk si protista. Nah, kingdom protista itu sebenarnya bagi menjadi berapa jenis ya. Ada namanya jamur lendir. Oke, jamur lendir. Beda ya jamur lendir dengan jenis jamur yang satu lagi, fungi itu beda. Oke, lalu ada alga. Oke, ada juga protozoa. Nah, si alga inilah yang dibilang protista yang menyerupai tumbuhan, sedangkan protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Oke, itu dia. Sampai situ sudah paham ya mengenai ketiga kingdom ini dari segi ciri-cirinya dan beberapa contoh-contohnya. Oke, nah kita langsung aja ke tugasnya. Ini ada tiga soal. Oke, yang pertama itu tuliskan 5 contoh jamur yang dapat dikonsumsi. Jamur apa aja namanya yang bisa kita konsumsi. Lalu yang kedua, tuliskan 5 nama bakteri yang merugikan serta penyakit yang ditimbulkannya. Jadi kamu harus bikin namanya dan juga penyakit yang ditimbulkannya kayak tabel yang saya tunjukkan tadi. Oke, yang ketiga, tuliskan 4 jenis dari protista. Oke, protista itu apa aja jenisnya? Ada 4. Tuliskan nama-namanya. Oke. Oke, saya harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Jangan lupa dikerjakan di kertas lembar, buat nama dan juga tanggalnya. Untuk catatannya, jangan lupa dibuat catatannya materi yang saya sampaikan tadi. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua.